Nomor 26, 27, Steve Jobs. Siapa itu Steve Jobs? Ini ya, CEO Apple. Ini teks apa ya? Recount nggak? Recount, tepatnya biography. Kenapa? Karena di sini disampaikan kelahiran, meninggalnya kapan, dan karya-karya. Oke. Dan jika kita bicara tentang biography, maka dia akan bicara tentang life, career. Nah, ini adalah petunjuk untuk menjawab soal nomor 26. Apa soalnya? Mengapa menulis ini? Berarti fungsi sosial ya. Fungsi sosial dari teks tersebut. Berarti pasti ada hubungannya dengan ini. Di mana? Coba kita lihat A. Menceritakan pengalamannya Steve Jobs leading the Apple. Enggak, ini adalah salah satu bagiannya. Kemudian mendeskripsikan pekerjaan Steve Jobs, bukan teks deskriptif. Menceritakan kepada orang tentang CEO Apple life story. Ya. D. Menghibur pembaca dengan biografi Steve Jobs. Biografinya betul, tapi tidak entertain. Karena to entertain itu adalah tugasnya teks naratif. Sekarang kita lihat soal nomor 27. Setelah membaca teks, kita tahu bahwa Steve Jobs adalah bisnismen yang apa aja pilihannya? Pintar, kemudian unggul, memiliki capaian yang luar biasa prestatif gitu, humble, rendah hati, kreatif, penuh tipu daya, kaya, kemudian terhormat. Coba kita baca ya. Kita udah tahu artinya, kita coba baca. Kalau kita menemukan kata kunci, maka akan kita lingkari. Karena teksnya lumayan panjang kan. Jadi supaya tidak mengulang-ulang, kita baca dulu pertanyaannya, fahami pilihan-pilihannya, kemudian dibaca teksnya. Steve Jobs lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Dia adalah seorang apa ini? Entrepreneur, businessman, inventor, industrial designer. Dia juga seorang pendiri, ketua, dan CEO dari Apple Inc. Dia bergabung dengan Steve Wozniak untuk mendirikan Apple yang mereka dikenal sebagai perintis dari revolusi microcomputer. Dari sini kita tahu bahwa Steve Jobs itu ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pintar, dan menjadi CEO Apple, pendiri Apple itu adalah prestasi yang luar biasa karena ini adalah perusahaan internasional dan cukup leading ya. Sementara kita akan mengambil smart dan outstanding. Coba kita lanjutkan lagi ya. Oke. Jobs dengan Wozniak mendirikan Apple 78, menjual Apple Wozniak 1 PC, kemudian mereka menjadi terkenal dan kaya setahun kemudian, wealthy. Kemudian 1983 memproduksi Apple Lisa tapi tidak sukses, diikuti dengan terobosan Macintosh 84. Di 85 kemudian ada Apple Laser printer yang ada vektor grafiknya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kreativitas. Oke, setelah meninggalkan Apple, kemudian mengambil beberapa anggotanya untuk mendirikan Next. Adalah platform komputer, perusahaan pengembangan platform komputer yang spesialisasinya adalah komputer tingkat tinggi ya. Ini tingkat tinggi untuk pendidikan tinggi dan bisnis. Perusahaan baru Pixar bisa memproduksi film animasi komputer yang full, yaitu Toy Story, dibantu oleh Steve Jobs ini ya dengan karyanya itu.
sebuah karya yang juga berhasil sebagiannya karena financial supportnya dari si Jobs, yaitu wealthy yang sama dengan rich juga. Kemudian tahun 97 Apple bergabung dengan Next. Beberapa kemudian setelah pemergeran tersebut, Jobs menjadi CEO dari organisasinya, dari perusahaan sebelumnya itu, menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Kemudian mulai 97 dengan slogan kampanyenya atau slogan ikannya Think Different, berpikir berbeda. Nah, ini menunjukkan kalau dia adalah kreatif sekali lagi. Jobs bekerja dengan Jonathan untuk memproduksi ini ya, produk-produknya, iPhone, App Store, dan iPad. Kemudian Mac OS itu di-upgrade menjadi ini. Kemudian mename menjadi Mac OS 2016, bla 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 dan sebagainya. Jadi, dari semua alternatif jawaban yang ada, yang dua-dua pilihannya itu tersedia adalah A. Oke, tidak disebutkan kan? Tidak disebutkan bahwa dia itu rendah hati, atau dia itu penuh tipu daya, atau dia itu dari kalangan terhormat. Dan jawabannya adalah A. Nomor 2830, Umbut Muda. Once upon a time there lived. Dia adalah naratif. Karena ini merupakan teks naratif, maka kita harus membacanya untuk mengetahui alur cerita atau jalan cerita, juga moral value, nilai moral yang diajarkan. Mari kita baca dengan cepat. Pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis cantik ya di Sumatera, namanya adalah Umbut Muda. Dia kaya karena ketika ayahnya meninggal dia mewarisi semua harta kekayaan. Dan dia menjadi tidak menyenangkan serta sombong, bahkan dia tidak menghargai orang tuanya, meminta orang tuanya untuk membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Suatu ketika ada pesta di desa yang lain, dia menghadiri dan dia menggunakan baju yang sangat cantik dan semua perhiasan. Ibunya dengannya menggandeng dan melindungi dari matahari. Ketika melewati jembatan, Umbut Muda menjatuhkan satu dari gelangnya, jatuh ke sungai. Kemudian dia minta ibunya untuk mengambil, akan tetapi sungainya sedang banjir sehingga drowned itu tenggelam ya, sehingga gelang itu tenggelam, nggak bisa dilihat. Gagal, ibunya gagal mengambil. Kemudian Umbut Muda marah, berteriak bodoh, malas. Kemudian pergi untuk mengambil kembali gelangku. Kemudian dia menjejakkan kaki dan tidak menyadari bahwa jembatannya sedang licin. Tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh. Dia berteriak, ibunya berusaha untuk membantu, tapi alirannya terlalu deras. Kemudian Umbut Muda menjadi tenggelam. Ibunya sangat sedih tapi tidak bisa membantu. Oke, nomor 28. Kenapa Umbut Muda jatuh? Ada di sini jawabannya ya. Slippery ya. Karena licin dia terpeleset. Berarti di mana? Nih, dia terpeleset di lantai yang licin. Kemudian nomor 29, mari kita susun. Jawabannya yang mana? D ya. Coba kita bareng-bareng baca. Umbut Muda's mother, could not take the bracelet because of the big flood. Jadi tidak bisa mengambil gelangnya karena banjir yang besar. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 30, moral value. Kita bisa belajar bahwa ini tentang hubungan kita terhadap orang tua ya. Coba kita lihat pilihannya. Kita harus memberikan semua yang kita punya kepada orang lain? Tidak. Kita harus dicintai oleh orang lain? Tidak. Kita harus menghormati ibu. Dan kita harus membuat ibu kita kaya. Jawabannya adalah C. Teks selanjutnya untuk nomor 31 dan 32. Lemongrass. Apa itu? Serah ya. Dan ini adalah teks report. Karena mendeskripsikan si serah ini dari sisi ilmiah. Nih,
adhat. Nama-nama Latin berarti fix dia adalah report. Kita lihat soalnya. Kita diminta untuk menjelaskan gagasan dari paragraf ketiga. Kemudian berdasarkan teks kita tahu bahwa lemongrass bla bla bla. Wow, ini berarti perlu baca ya, karena yang ditanyakan adalah informasi yang cukup terperinci. Kemudian nomor 33, kosakata. Mari kita baca secara umum. Lemongrass adalah tanaman tropis dari keluarga rumput. Beberapa spesies terutama yang ini ditanam untuk herbs, rempah, untuk makanan dan obat-obatan karena baunya. Coba kita sambil garisi ya, siapa tahu keluar. Bagus kalau kita menggarisi kata kunci yang baunya ini ya, baunya mirip dengan lemon. Oh, makanya disebut dengan lemongrass atau rumput yang bau lemon gitu ya. Lemongrass bisa tumbuh sekitar 2 meter dan warna warna batangnya itu magenta. Bisa tumbuh di iklim tropis, terutama di Asia Tenggara. Lemongrass bisa digunakan untuk memproduksi minyak citronella yang digunakan untuk sabun. Juga bisa sebagai obat serangga, terutama nyamuk, di spray maupun lilin, dan juga aromaterapi. Kandungannya utamanya adalah citronella, geraniol, citronellol, dan antiseptik yang merupakan antiseptik ya. Jadi mereka itu bisa digunakan untuk disinfektan, pembunuh kuman, dan sabun. Selain memproduksi oil, lemongrass juga digunakan untuk tujuan masakan sebagai apa nih? Sebagai bumbu ya. Lemongrass ini merupakan bumbu yang sangat umum untuk masakan Thailand dan juga dari Indonesia, Sri Lanka, dan India. Setelah kita baca cepat tadi ya, sekarang kita kerjakan nomor 31. Paragraf nomor 3 bicara tentang 1, 2, 3. Apakah manfaat produksi formula dan origin? Kita lihat ya. Bisa digunakan untuk memproduksi citronella oil yang ada sabun, ada insect repellent, dan lain sebagainya ya. Di kalimat pertama kita dapatkan, dan kalimat kedua bicara tentang manfaat, yaitu citronella oil yang berguna untuk macam-macam tadi. Nomor 32, berdasarkan teks kita tahu bahwa lemongrass, kita cek, rasanya asem. Ada nggak kita kata kunci asem-asem gitu? Citrus tuh asem ya. Nah, coba kita lihat di sini. Seperti lemon. Lemon rasanya asam, betul. Tapi di sini yang seperti lemon itu apanya? Baunya ya. Baunya seperti lemon, bukan rasanya seperti lemon. Salah. Kemudian B, flowering tree, kita lihat. Oh, ada di sini. Grass family. Dan ada pohonnya juga ya di sini. Berarti dia bukan tumbuhan berdaun, bukan berbunga. Kemudian popular for its scents, dikenal karena aromanya, betul ya? Because of scents. Mereka dikenal dan bermanfaat ini ya untuk kulineri dan sebagainya karena aromanya. Bisa digunakan sebagai bahan-bahan makanan, apakah betul? Di mana? Oh, ini di kulineri ya. Kita lihat di sini. Oh, sebagai bumbu. Jadi lemongrassnya itu nggak dimakan, tapi untuk membumbui, untuk menambah cita rasa. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 33, resemble. Itu apa artinya? Mirip ya. Mirip. Mari kita cari yang artinya mirip. Rasa yang lebih manis, tidak. Tumbuh lebih baik daripada, tidak. Berbeda, tidak. Ini opposite-nya ya. Be similar to. Mirip. Sehingga jawabannya adalah D.